Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah ketenangan cinta, ketenangan diri, ketenangan batin ataupun apapun sesuai nanti kita lihat di energi kartu tarot. Dimana ini pesan semesta untukmu Gemini. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu bintang Gemini, 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 Gemini. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu Gemini ya. Dan memang pencahayaannya di sini agak gelap ya, karena baterai saya lowbat ya. Semoga tetap bisa melihat gambar ya. Dan maaf juga kalau berisik karena ada anak saya ada di samping ya. Maaf kalau berisik ya, suaranya terdengar dalam video. Oke, di sini ada Devil. Wah, Gemini, kenapa kamu menyakiti dirimu sendiri? Ini sebenarnya ada toksik dalam diri sendiri. Ini ibaratkan cermin ya. Kamu itu kayak macam merasa bahwa diriku ini kok begini, diriku kok ini begitu. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu? Ya, kamu banyak doa. Untuk bisa mendapatkan ketenangan jiwa, itu dari hati, bukan dari si A, si B, si C. Tapi kalau seandainya hati kita bersih, baik, ya, orang mau jahatin kita, kita merasa saya nggak pernah menjahatin orang kok. Ataupun mungkin kondisinya, kamu ini sekarang kondisinya lagi minder, banyak hal yang mungkin kamu alami saat ini, tapi merasa kayak macam, kok saya tersolimi ya, kok saya hidupnya begini ya. Akhirnya menyalahkan diri sendiri. Jangan, ya. Di sini ada Queen of Cups ya. Ini bicara lagi seakan-akan kamu tuh kayak terlihat baik-baik saja padahal rapuh di dalam. Mental kamu harus diperbaiki ya. Kamu tuh ingin kedamaian, tapi hidup kamu tuh nggak damai-damai ya. Ada aja ada masalah yang mumet, mungkin dengan pasangan, dengan pimpinan, kerjaan, stres ya. Semesta mau kamu lebih banyak berdoa supaya bisa dituntun olehnya, diberikan petunjuk agar hidupmu jauh lebih baik. Banyak ibadah, banyak berdoa supaya kamu bisa mendapatkan keterangan, bukan kumpul-kumpul pergi berdoa bersama orang toksik, akhirnya ikut toksik walaupun kamu kondisinya berdoa. Ataupun mungkin kondisinya kamu gak nyaman di tempat religi ya, macam contoh masjid, gereja, vihara, mungkin karena suasananya panas, mungkin kamu lebih nyaman di rumah, ya berdoa di rumah aja gak apa-apa. Yang penting rasa antara kamu dengan semesta, supaya dia bisa mengobati luka batinmu dan kamu mau diobati. Nanti semesta yang tunjukkan caranya bagaimana. Ya. Saya lihat di sini kamu merasa bahwa hidupku kok begini-begini aja nih, ya. Page of Wands, di mana semesta mau kamu itu harus syukur, ada rasa kesyukuran, di mana hatimu berbunga-bunga, di mana hidupmu harus bisa lebih happy, walaupun mungkin kondisinya banyak halangan, hambatan, rintangan, tetapi itu jangan membuat kamu tidak bahagia, jangan menjadi penghalang buat hidupmu move on, nyaman. Di sini kan kamu tidak nyaman ini karena kamu mengharapkan orang itu datang untuk membuatmu bahagia. Padahal semesta mau di sini kamu ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Ya. Ada beberapa yang tidak dinafkahi, nggak apa-apa deh nggak dinafkahi, yang penting jangan ribut.
Padahal kamu membenarkan yang salah. Yang salah itu harus diperbaiki, bukan dibenarkan. Tapi karena kamu nggak mau ribut, jadi ya sudah, kamu membenarkan cara yang salah. Akhirnya kamu yang stres sendiri, seakan-akan kamu berjuang sendiri. Apalagi kalau kamu wanita, mana yang mau diurus ini, ya? Diri sendiri, anak atau keluarga atau suami pemalas ada ya. Maaf ribut ya. Karena membenarkan, jadi dia sudah merasa bahwa oke, saya begini-begini aja, pasangan saya gampang kok, saya santai-santai baik aja. Jadi sudah malas, bukan karena nggak hoki, bukan karena sakit atau apa, tapi itu alasan untuk bisa membuat kamu kamu di rumah aja. Ini ada beberapa yang tidak dinafkahi, nggak apa-apa. Padahal yang salah itu kalau sudah dinafkahi dan tidak merasa bersyukur dengan hasil keringat dari pasangan, itu yang salah. Tetapi kalau dibilang tidak dinafkahi itu dan kamu merasa bahwa biar aja deh, saya kan bisa, saya mampu, berarti itu salah. Itu tidak benar. Yang benarnya itu harus tetap dia nafkahi, berapapun yang dia dapatkan tetap disyukuri. Bukan karena nanti juga dia dapat sedikit, sudah biar aja dia di rumah aja jadi bapak rumah tangga. Padahal tidak seperti gitu. Makanya dunia ini kadang-kadang kebalik ya, laki-laki di rumah, perempuan yang cari duit. Padahal tugas wanita itu mendidik anak, menjaga rumah, keluarga ya. Ujung-ujungnya nanti merasa tidak adil dengan hidup ini. Kenapa saya yang berjuang sendiri, pasangan saya santai? Karena tenaga wanita tidak sekuat tenaga laki-laki loh. Ya, walaupun mungkin kalau dibilang wanita itu kuat karena bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah ya, karena memang tupoksinya itu. Kalau diputar ke luar berat. Contohnya kalau suami ya, dia di rumah dia nggak akan mampu untuk mengerjakan semua pekerjaan wanita, dan sebaliknya wanita di pekerjaan laki-laki dia nggak akan mampu pekerjaan berat-berat seperti lelaki di luar sana yang menggunakan lebih ke fisik yang sangat luar biasa. Coba, walaupun mungkin kondisinya pekerjaan rumah, cuci piring, cuci nyapu, ngepel, ini itu biasa, bisa kok dikerjakan. Tetapi coba kalau tiap hari dikerjakan cowok, pasti kamu ini nggak beres nih, nggak serapi wanita. Karena memang semesta sudah menciptakan tupoksi masing-masing dari pria dan wanita. Tugas istri bagaimana, tugas suami bagaimana, lebihnya itu baru bisa. Maksudnya kamu sudah selesaikan tugasmu di rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, baru kamu mau menjadi wanita karir, ya nggak apa-apa. Ini kan tidak. Kamu langsung nggak urus suami, nggak urus anak, pergi ya. Ataupun mungkin kondisinya nanti suami sudah selingkuh, baru itu kan karena dia yang nggak urus saya, alasan-alasan lagi. Ataupun mungkin kondisinya malah istri komplain, saya yang bekerja keras, dia tinggal santai-santai, karena kamu tidak tegas pada diri sendiri, seakan-akan membuat dirimu susah karena ketidaktegasan. Nah ini ya, jadi semesta mau kalau ada ketenangan kan harus kenyamanan dulu. Bagaimana kamu ribut, kamu gak nyaman pada dirimu sendiri ya. Kita memendam perasaan emosi itu kan sama saja kita tidak nyaman. Sesuai tema kita ya, ketenangan jiwa, ketenangan cinta. Dimana cinta ini ya dari diri sendiri dulu, baru kita bisa memberikan cinta kepada orang lain. Diri sendiri aja gak beres. Hari ini saya coaching ya, kadang-kadang coaching itu berbayar, ini saya kasih gratis. Tapi kadang-kadang ada yang gratis pun masih diomelin netizen. Ngebacot. Ya saya terserah, kamu bilang saya ngebacot atau apa, terserah. Tapi saya punya utang ya pada semesta lunas, karena panggilan semesta untuk ngebacotin kamu supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kamu pun datang dalam readingan saya ini, saya nggak pernah panggil. Isi hatimu, berarti ada pesan semesta yang ingin semesta sampaikan lewat saya. Jadi saya ini ibaratkan hanya penyambung lidah dari semesta. Kamu mau dengar silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Ya. Karena kalau kita mau berubah, kita mau hidup kita tahu bahwa hidup kita sekarang lagi tidak ada masalah, berarti ya kita harus berubah. Kita tidak bisa diam saja di situ, nggak ada perubahan, ya sudah, hidup kita begitu-begitu aja. Contohnya kamu tahu bahwa saya nggak punya uang, dan saya lapar, apa yang harus saya lakukan? Entah kamu minta tolong orang kek, itu kan walaupun minta itu kan dalam artian minta tolong, itu kan berarti kan ada tindakan, ada action.
Dibandingkan kamu diam-diam baik kayak dipasung nggak dapat apa-apa, ujung-ujungnya kamu sakit. Harus ada tindakan. Oh, hidup saya ini morat-marit, ada yang salah. Kenapa ya? Cari kesalahannya di mana, dibenahi. Nah, itu maksud semesta ya. Tuh, di sini juga ya, masalah keuangan, Pack of Pentacles, belajar dari kesalahan. Ada yang dimanfaatkan, ada yang boros, ada yang ikut gaya hidup orang lain. Akhirnya sekarang kamu terlilit hutang. Ya, bingung bayar angsuran, ataupun bahkan mungkin sekarang ada beberapa mungkin dari emas, sertifikat ataupun apapun yang kamu punya, beberapa dari kalian ya sudah diagunkan atau dilelang. Akhirnya bingung sendiri, wah dulu saya jaya sekarang saya begini. Apalagi kalau kamu sudah tidak ada mempunyai siapa-siapa lagi, dia pergi meninggalkanmu. Pada saat kamu happy dia bersamamu, pada saat kamu susah dia pergi dari kamu. Ya, akhirnya kamu tambah merana lagi, tambah stres lagi, tidak ada ketenangan dalam dirimu. Ya, jadi semesta mau kamu banyak doa, ya, banyak bersyukur juga. Selama kamu bersyukur, pasti akan ada balasan juga. Karena apa? Kalau kita bicara energi kesyukuran, kita di vibrasi atas. Kalau kita bicara vibrasi atas, berarti kita memancing energi positif, di mana kelimpahan itu akan datang kepadamu. Tuh, kamu akan diberikan. Kamu berikan apa? Duit nih. Ya, ada Six of Pentacles, di mana semesta akan memberikan apa yang kamu inginkan. Makanya saya bilang banyak doa tadi, banyak bersyukur. Karena kamu dimensi atas, berarti kamu sudah mau menerima apa yang kamu punya. Kamu punya sudah disediakan loh. Sekarang kamu mau mengambilnya tidak? Mau menerimanya tidak nih? Semesta akan memberikannya. Yang pastinya kamu harus di vibrasi atas dulu. Kita main vibrasi. Bagaimana kamu di vibrasi bawah ada kecemasan, ketakutan, ya nggak sevibrasi. Ibaratkan untuk ada di Tuhan itu, ibaratkan kalau di lantai 7 ya, Tuhan itu ada di lantai 7, kamu mau ketemu Tuhan nih, Tuhan saya, ataupun mungkin jangan Tuhan deh, kamu ambil titipan dari Tuhan gitu ya, di lantai 7 ya, kamu harus naik ke lantai 7, bukan hanya duduk diam di tempat menunggu orang datang dari lantai 7 datang bawa ke kamu. Ya lama, mungkin bertahun-tahun, bahkan mungkin orang itu gak turun-turun sampai kamu mati pun tidak turun-turun datang bawa itu barang. Kamu yang harus up ke atas. Dengan cara apa? Naikkan vibrasimu. Bagaimana cara naikkan vibrasi? Ya bahagia. Dalam jiwa kamu tuh bahagia tidak? Kalau tidak bahagia berarti ada yang salah. Dan itu membuat energi positif atau apa yang kamu inginkan tertunda atau bahkan lama untuk datang. Atau bahkan gak datang-datang. Kenapa? Karena hati kamu tertutup. Ibaratkan kamu pintu rumah ya, kamu anggap aja tuan rumah, tapi ada orang yang mau datang ke kamu tuh kan, antar paket, ternyata pintu ke rumah kamu tertutup, di telepon gak angkat, pintunya ditutup, ya sudah, berarti orangnya mungkin lagi tidur atau lagi keluar, berarti kan dia tidak bisa masuk, ataupun secara tidak langsung dia menolak bahwa oke, saya lagi istirahat, gak boleh ganggu saya. Tapi kalau pintumu dibuka, walaupun mungkin kondisinya HP-mu tidak di ini, tapi pasti ini orangnya ada di rumah nih. Kita panggil yuk di luar. Kita berteriak. Setidaknya bisa dengar. Tapi kalau pintu ditutup, kita berteriak paling 1-2 kali, nggak ada yang dengar, sudah kita pulang aja. Habis energi, nggak ada orang di dalam rumah. Itu kan sebagai simbol. Nah, tandanya juga apa? Di dalam hatimu itu tertutup. Karena apa? Kebencian, ketakutan, amarah, sakit hati. Ya, jadi harus apa? Bersyukur dan lebih memaafkan diri sendiri dan orang lain, supaya ada ruang dalam dirimu, jiwamu untuk menerima berkat semesta. Ya, jadi jangan berpikir negatif, apalagi menyalahkan diri sendiri. Ini kan kamu menyalahkan diri sendiri tuh. Semesta mau singkirkan yang jahat dalam dirimu, ya, amarah, kebencian, untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ini naik tangga-tangga naik nih, kamu lepaskan. Kamu ibaratkan kalau mau menjadi orang hebat, ya dirimu yang harus bisa berpikir dulu, mau menerima rezeki tidak. Kalau mau, berarti apa yang harus kamu lakukan? Pasti akan ada seperti gitu kan. Macam contoh, saya mau pergi ke toko, terus apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa ke toko? Yang pertama mandi dulu, ya ada step by stepnya kan. Habis itu siapkan dompet, nggak mungkin kita mau ke toko nggak bawa uang. Habis itu mungkin starter mobil, motor ya. Habis itu kita
pergi ke toko mana, karena toko ini banyak. Nah itu tujuannya kemana dulu. Habis itu ya kita ke toko sampai beli apa yang kita inginkan. Kan ada proses, tidak mungkin kalau kita langsung jin langsung tiba-tiba di toko. Ya. Jadi semesta mau lepaskan semuanya yang ada di dalam benakmu yang negatif untuk bisa menerima dirinya, bisa menerima berkatnya, dan bisa menerima semua yang akan diberikan padamu. Karena ini saya lihat di sini lebih materi ya, materi dan cinta. Kalau Taurus ataupun Sagittarius kan beda-beda ya. Jadi kalau untuk kamu Gemini, di sini ada ketenangan ya. Dimana ketenangan ini dari keuangan. Mungkin kamu nggak tenang karena uangmu kurang, atau mungkin karena cicilanmu banyak. Kamu nggak bisa tenang karena pasanganmu selingkuh, karena kamu nggak nikah-nikah, atau karena kamu ribut dengan pasanganmu ya. Maaf agak berisik ya, anak saya bermain ya. Jadi seperti gitu. Ini kan kita bicara sesuai tema ketenangan cinta. Ketenangan cinta berarti bagaimana bisa mendapatkan cinta, bisa mendapatkan kebahagiaan kalau diri kita nggak tenang. Karena ada masalah, nah harus diselesaikan. Ini kebanyakan kamu, udah deh pasrah aja. Apalagi dengan pasangan, nggak mau ribut, ya udah dibiarkan aja. Padahal itu sebenarnya kamu membenarkan yang salah. Nah ini semesta mau harus membenahi, bukan diam-diam baik. Ya. Oke, kita lihat lagi. Tuh, di sini ada Queen of Wands, di mana kamu harus berbahagia. Semesta aja sudah bilang kamu harus berbahagia, ya berbahagia. Jangan melawan. Kamu itu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, baik keuangan, cinta kasih, kelimpahan, apapun, kesehatan, dan apapun. Kalau kondisi kamu mau, kamu ibaratkan itu apa ya, kalau dibilang sadar diri bahwa saya pantas untuk menerima kebahagiaan itu. Ya, sekarang kan kamu belum sadar diri. Seakan-akan saya masih mau mencari kebahagiaan, padahal kamu tidak tahu bahwa kebahagiaan dirimu itu ada, harus kamu ciptakan. Kamu yang bikin sendiri, bukan mengharapkan orang datang membawa kebahagiaan untuk dirimu. Pada saat kamu membahagiakan orang lain dan dia tidak membahagiakanmu, kamu kecewa. Padahal sebenarnya itu hak dia mau membahagiakanmu atau tidak. Kamu nggak usah harus patokan saya bahagiakan kamu bahagiakan saya, no. Tapi kamu harus membahagiakan dirimu, ya, dan membahagiakan yang lain. Dia mau membahagiakanmu atau tidak itu terserah dia. Kamu nggak usah berharap. Dia membalasnya silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Kalau dia membalasnya berarti bonus buat dirimu. Ini kan kebanyakan kamu harus, saya sudah berjuang untukmu, kamu juga harus berjuang untuk saya. Padahal sebenarnya semesta mau mengajarkan dari segi keikhlasan. Kalau kita bicara segi kemelekatan, harus itu melekat. Dia akan jauh. Kenapa? Dia ada tekanan. Kita kan kalau macam contoh aja disuruh itu kan kayak macam tekanan ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita kan langsung ada tekanan. Contoh kalau pimpinan ada marah, kamu harus kerjakan yang baik ya. Itu kan tekanan. Bagaimana kamu mau tenang? Bagaimana kamu mau happy? Kalau ada tekanan. Begitupun pasanganmu, makanya ikhlaskan. Makanya saya bilang kalau dia membahagiakanmu berarti itu bonus. Kenapa? Karena kamu sudah bahagia dengan dirimu. Dan pasti kalau seandainya orang bahagia dengan dirinya, pasti orang di sekeliling itu juga ikut bahagia secara tidak langsung. Karena energinya tertular. Begitupun dengan keuangan. Kamu tenang, hidupmu happy, kamu bisa produktif, kerjanya beres, dan akhirnya hasilnya ada. Keuangan itu datang. Contohnya kamu gak nyaman, kamu hatimu gak tenang, ribut dengan pasangan, kamu kerja kamu sebagai pedagang, pasti kamu pelayanannya kurang. Besok-besok pelanggan malas orangnya rese, cerewet, nggak murah senyum, marah-marah, ya sudah kita ke tempat lain di sana. Nah itu kan salah satu faktor itu juga dari pelayanan. Karena apa? Hati kita tidak melayani dengan baik. Akhirnya pelanggan lari. Ini contoh. Ya. Jadi semesta mau kamu harus berbahagia. Tuh, ya. Ten of Pentacles ya. Dimana semesta sudah memberikan apa yang kamu inginkan. Kalau di kita di dunia nyata saat ini ya, di dunia nyata ini kan 3D, sedangkan 5D kita itu ibaratkan kelimpahan seperti negeri dongeng yang mungkin kondisinya nggak mungkin, itu tipu. Tapi enggak, itu kenyataan. Tuhan itu maha kaya, kamu itu maha kaya. Cuman kamu tuh terkadang tuh tidak sadar bahwa kamu itu kaya. Karena kenapa? Ya dari tadi saya bilang, kesadaran kamu belum ada.
Kamu tidak tahu bahwa saya ini kaya karena tidak sadar. Makanya masih mencari. Padahal kamu sudah ada, tinggal mau tidak menerima kekayaan itu dari semesta. Ya. Itu kan dari titik kesadaran kita dulu. Ibaratkan kalau seandainya kita hanya bergaul di situ-situ saja, ya hidup kita juga di situ-situ saja. Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik buruknya tetap harus disyukuri, karena mungkin ada sesuatu yang akan semesta bentuk untuk kamu. Ya, macam contoh, kalau kamu mendapatkan kekayaan, tidak mungkin kamu jadi karyawan. Kalau rendah karyawan hidupnya, kalau mau dibilang, pas-pasan. Karena ada standar ya. Jadi kalau kamu bilang saya mau penghasilan 1 miliar per bulan, tapi saya posisinya karyawan. Karyawan apa dulu? Ya. Tetapi kalau kamu mau keluar dari keterpurukan, ya kamu harus berusaha keras. Ya setidaknya kamu punya usaha sendiri. Jadi seperti gitu, ya. Harus tahu kesadaran bahwa kamu itu kaya. Untuk bisa mendapatkan keuangan yang baik, ya harus bisa lebih up pada diri sendiri. Pertama, sadar bahwa kamu bisa, kamu kaya, kamu pasti mendapatkan. Habis itu, kembangkan potensimu. Potensimu apa yang kamu suka, jangan kerja yang kamu gak suka. Nah, pada saat kamu kerja, banyak sedikitnya tetap disyukuri. Dan itu akan memancing energi-energi lainnya untukmu. Ya, jadi jangan berharap orang lain untuk bisa membuatmu kaya, tapi dirimu yang bisa membuatmu kaya. Jangan berharap orang datang ke dalam hidupmu untuk membahagiakanmu. Jangan, yang bisa membahagiakanmu adalah dirimu sendiri. Seperti gitu ya. Jadi selalu berpikir positif. Tuh, bahagia ya. Tuh, sama di sini The Hermit. Ya, adem. Kepalamu tuh adem. Ya. Ini kan ada harus bisa mengontrol emosi. Walaupun lagi emosi ini di atas ini kan ada api ya. Tetap harus bisa mengontrol, The Hermit ya. Jangan kamu sudah stres mumet, kamu gak bisa kontrol emosi, akhirnya kiri kanan dapat kena pokoknya intinya kadang-kadang kan begitu. Contoh, kamu ribut dengan sahabatmu atau pimpinanmu, tiba-tiba anakmu yang jadi sasaran di rumah. Nah ini hati-hati, itu hanya membuat vibrasimu rendah ya. Selalu berpikir positif ya, dan hiduplah juga dengan damai versimu, jangan versi orang. Kadang-kadang kita mau ikut orang, wih dia ini sana punya mobil baru, saya juga mau. Wah dia punya helikopter, saya juga mau. No, kalau memang kita nggak butuh helikopter dan mobil, ngapain? Kalau kita tahunya cuman saya dengan anak dan suami satu, ya sudah, kita pakai motor ya sudah, nggak apa-apa, karena itu kebutuhan kita. Selama kita mampu, nggak jadi masalah. Tapi ini kadang-kadang kita tidak mampu, ini yang kita kita ngos-ngosan gitu loh. Macam tadi saya bilang ya, banyak cicilan apa segala macam. Karena ya, jadi harus seperti gitu. Berpikir positif, jangan membandingkan dirimu dengan yang lain. Membandingkan dirimu dengan dirimu di masa lalu. Kalau mau membanding-bandingkan, hidupmu dulu punya apa, sekarang punya apa, itu yang harus kamu syukuri. Bukan membandingkan orang sudah punya helikopter, dia yang si tetangga B sudah mempunyai rumah baru, yang di sana mempunyai. Jadi kita kayak merasa kecil. Kalau mau membandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu, itu aja, supaya ada energi kesyukuran. Bukan kita membandingkan gaya hidup orang, rezeki orang. No, itu akan membuat kita tertekan, dan akhirnya hidup kita ya begitu-begitu terus. Tidak ada perkembangan. Kenapa? Karena kita merasa kecil, dan semesta akan memberikan itu, di mana kamu akan kecil terus. Karena kamu yang minta. Karena bicara vibrasi. Kalau kita merasa kaya, pasti akan diberikan kekayaan. Tapi kalau kita merasa macam miskin atau mental miskin, ya sudah, begitu-begitu aja hidup kamu. Ya. Maaf, saya bukan bicara agak sedikit bagaimana ya. Mungkin ini karena pesan semesta, jadi saya harus greget, intonasinya agak gimana, bukan menyalahkanmu, no, tidak, tetapi ini untuk meyakinkan bahwa ini yang harus kamu lakukan loh. Dari intonasi, bukan berarti saya marah menghakimi, saya itu tidak pernah mempunyai niat jahat kepada siapapun ataupun memarahimu. Siapa kamu, siapa saya nggak kenal ya, tetapi saya memang ada intuisi dari semesta untuk menyampaikan ini, dimana mungkin semesta mau menegurmu lewat saya dengan cara suara saya yang mungkin agak ngegas, supaya kamu tahu bahwa ini penting loh yang harus kamu lakukan.
gitu ya. Jadi jangan salah kaprah, jangan sampai netizen Kak Ica toksik, Kak Ica ini. Ibu guru kamu ya atau orang tua kamu kalau tidak tegas pada dirimu, kamu nggak jadi orang loh ya. Terkadang orang tegas, orang marah itu peduli, tapi terkadang kita itu berpikir negatif karena kita di vibrasi bahwa wah dia cerewet, dia jahat, dia ini. Kalau orang jahat sama dirimu, dia sudah nggak mau peduli sama kamu, mau jadi manusia, mau jadi apapun dia nggak peduli, dia diam, orang urus. Tapi selama orang masih mau ribut ya, selama kamu masih mau ngomel, komplain atau apapun, berarti ada peduli, rasa peduli untuk kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi itu, jangankan saya, orang lain di luar sana, entah pimpinan, entah orang tua, entah siapapun yang masih peduli sama kamu, berarti dia masih ngomel, masih marah. Apalagi kalau bicara dengan pasangan, masih ngomel, masih marah, itu berarti masih peduli. Kalau mereka sudah tidak peduli padamu, pasti dia diam. Jadi bahagialah kalau masih ribut-ribut. Tapi jangan ribut yang makan hati ya, ribut positif, cari solusi, bukan ribut-ribut yang habis itu bikin vibrasi kita di bawah. Ini beda ya. Ribut artinya kita bertukar pikiran gitu. Terkadang ribut yang buat vibrasi kita di bawah tuh karena saling menjatuhkan, mencari pembelaan dan pembenaran dan tidak mau introspeksi diri karena egonya tinggi. Nah itu beda, harus di garis bawahi. Jangan disapu rata semua, wah ternyata marah itu bagus. Terus kemarin Kak Ica bilang marah itu jangan marah, vibrasi kita di bawah. Bukan. Ya, maksudnya kita bertukar pikiran, bukan berarti marah gitu. Ya, mungkin saya yang salah ucap. Bertukar pikiran tapi mungkin terkadang orang wah karena ngegas jadi dikiranya marah padahal tidak ya, seperti gitu. Macam contoh saya bicaranya agak ngegas, dikiranya saya menjudge kamu atau apa. No, ya saya sayang kamu, makanya saya bicara seperti begitu. Supaya ada penegasan bahwa ini penting untuk dilakukan, bukan hanya untuk didengar ya. Jadi seperti gitu ya untuk kamu Gemini itu, the fool no, kan semesta mau jangan terlalu baper, kayak anak kecil dong, gak usah dengar kanan kiri ya. Jadi semesta mau kamu itu kayak macam anak bayi yang baru lahir, yang orang malas tahu ya, tidak terlalu mau pusing dengan kata orang. Jangan terlalu sensitif, orang-orang mau bicara apa itu hak mereka, mau baik buruknya kita tahu, kita bikin yang terbaik. Mereka mau bicara kita jelek, mau bicara kita bagus, ya terserah, itu hak mereka. Tugas kita itu hanya bisa membenahi diri dan tidak memberikan kalau dibilang kesusahan buat orang lain, tidak menjelek-jelekan orang lain ya. Jangan terlalu baper. Pro dan kontra tuh selalu ada. Sebaik-baiknya kita manusia selalu pasti ada haters. Ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan omongan orang. Dan kalau bisa ya omongan itu dibalik. Buktikan bahwa apa yang mereka omongkan itu salah terhadapmu. Nah itu aja, buktikan, gak usah pakai ngomong, komplain, ataupun mungkin kondisinya berkuar-kuar di sosmed. Wah repot, di sini ada yang ribut ya, mungkin dengan pasangan, ataupun mungkin dengan sahabat, ataupun apapun, langsung ke sosmed, curhat di sosmed. Ngapain curhat di sosmed? Gak ada untungnya, malah tambah rugi. Orang semua tahu pola pikir kamu di mana. Terus yang kedua lagi, hal yang sebenarnya harus ditutup-tutupin, kamu buka aib-aibmu di sana. Itu kan berarti kamu sendiri yang mempermalukan dirimu. Kalau mau curhat ke Tuhan. Makanya tadi saya bilang beribadah, berdoa di poin pertama tadi. Ya, supaya Tuhan memberikan petunjuk untuk dirimu. Kalau kamu dengan sosmed bukan petunjuk yang dapat, kebencian orang terhadap dirimu ataupun mungkin kondisinya penilaian orang terhadapmu itu bagaimana? Dilihat dari kata-kata yang kamu tulis. Entah juga ada pro dan kontra di situ. Ya, jadi yang ingin semesta sampaikan saya ulang lagi kepadamu ya, harus bisa rajin ibadah, mendekatkan diri kepada semesta, lebih banyak bersyukur ya. Terus jangan mudah terpancing emosi, harus bisa mengontrol emosi, jangan banyak kekhawatiran, hidup dengan bersederhana, penuh kesyukuran ya, berpikiran positif ya, tulus, ikhlas dan lebih peka pada diri sendiri dan tidak usah terlalu mau pusingkan orang lain. Jangan terlalu sensitif. Ya, dimana kamu harus melindungi dirimu dulu sebelum kamu melindungi orang lain. Jadi seperti gitu ya yang bisa saya readingkan, dan ini pesan semesta, semoga kamu bisa ya jadi saya seperti gitu ya, harus dilakukan juga, jangan hanya didengarkan supaya hidupmu bisa berkembang, hidupmu bisa berubah ke arah yang lebih baik.
Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.